Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6A. Di sini dengan saya, anggotanya Kansa Maulana dengan nomor induk mahasiswa 24 garis miring 540025 garis miring SV garis miring 24752 beserta rekan-rekan saya yakni Saya Kirap Gadisi. Saya Muhammad Muntasir Fadil. Dan di sini kami akan sedikit menjelaskan dan juga mempresentasikan mengenai aplikasi penggunaan ataupun implementasi dari pembuatan aplikasi sederhana dalam konteksnya yaitu pembuatan SIGAP, Sistem Informasi Gerak Antisipasi Pemadaman Kebakaran. Jadi di sini kami mengadaptasi beberapa terapan dan juga beberapa activity yang kemudian tersusun atas suatu aplikasi sederhana yang menampilkan fitur-fitur dan juga penunjang mengenai aksesibilitas kinerja dari pemadam kebakaran sehingga dapat membantu setidaknya dari pemadam untuk secara langsung memberikan layanannya kepada masyarakat ataupun masyarakat yang dapat dimudahkan dengan adanya aplikasi ini. Di sini kita bisa lihat di halaman utamanya. Di halaman utama kita bisa masuk melalui bagian register activity. Ini juga sebenarnya sudah ada akun yang telah kita buat, namun kita coba menggunakan akun baru aja sehingga kita bisa memulai dengan buat akun ataupun daftar. Bisa kita isi dengan misal Kansa Eka, emailnya kansa gitu kan, kansa@gmail.com. Lalu diisi dengan nomor HP 0878987898 dengan passwordnya ya mungkin bisa kita disesuaikan masing-masing aja, gini ASDW gitu. Daftar dan bisa kita login kembali di sini dengan password dan juga email yang telah kita buat sebelumnya. ASDW dan ya kita berhasil untuk masuk ke dalam sini. Bisa kita lihat di sini di halaman pertama itu ada tampilan berupa informasi tentang SIGAP, Sistem Informasi Gerak Antisipasi Pemadaman. Kemudian ada semacam pengantar sedikit ya tentang sapaan dan juga ada beberapa fitur. Di sini ada fitur yang cukup lengkap. Pertama ada di bagian home, juga ada peta, bagian ini komunikasi ataupun layanan, dan juga ada profil. Namun di sini saya akan memaparkan dan juga mendefinisikan pada bagian yang pertama aja. Di sini bisa kita lihat ada fitur lapor, pantau dan peta. Peta ini berisikan laman Inaris yang menunjukkan daerah-daerah yang rawan bencana, khususnya nanti bencana kebakaran ya, baik itu kebakaran hutan ataupun kebakaran lainnya. Juga kita bisa lihat ada fitur pantau. Pantau ini akan disediakan beberapa jenis dan juga beberapa tambahan. Yang pertama juga ini akan terbentuk jadi dua aplikasi. Aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi dari sisi customer ataupun dari klien. Yang aplikasi satunya itu dari driver ataupun dari si pemadam itu sendiri, sehingga kita bisa memantau seberapa jauh ataupun berapa jarak yang diperlukan dari pemadam untuk sampai ke kita. Juga ada halaman lapor yang menjadi bagian utama dari aplikasi ini. Ketika kita pencet, kita bisa menuliskan alamat kejadiannya di mana. Ini akan terisi secara otomatis, teman-teman. Bisa dilihat kita berada di gedung perpustakaan SV, sehingga akan langsung terisi jenis kebakaran, misal kebakaran bangunan SV gitu kan. Ya amit-amit lah, jangan sampai segitunya, tapi sampai kritis gitu kan. Kalau kritis kan kita sampai bisa langsung lulus gitu ya. Dari kejadian misal kebakaran perpus gitu. Terus ambil fotonya, karena memang di sini kita nggak ada foto, jadi ini ada foto glitch gini ya. Kita cekrek gitu kan, asik. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Ini akan kita kirimkan laporannya, sehingga laporan ini bisa kita lihat di bagian sini. Ada kebakaran bangunan dan juga info laporan terbarunya itu nanti akan termaktub di sini dan juga disimpan dalam bentuk akun yang juga nanti akan disampaikan oleh rekan saya tentang mekanisme penyimpanan dan juga database-nya. Boleh lanjut Fadil? Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian peta, yaitu komponen yang penting pada aplikasi ini. Di sini terdapat stasiun pemadam kebakaran yang terdapat pada kota Yogyakarta, dan
pada tempat terdekat akan memunculkan rute pada stasiun pemadam kebakaran terdekat dari lokasi pengguna. Berikut dapat menyambungkan ke dalam Google Maps, yaitu untuk memunculkan rute terdekat ke stasiun pemadam kebakaran. Selanjutnya pada bagian peta juga terdapat inaris tentang dari BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Jadi terdapat menu untuk soal kebakaran hutan, tempat rawan bencana, dan lain-lain. Kemudian pengguna juga dapat memilih atau melaporkan kejadian kebakaran ataupun hal-hal lain pada aplikasi ini, yang kemudian untuk memunculkan memasukkan alamat agar alamat tersebut terdeteksi pada fitur peta untuk dapat secara lanjut dilaporkan kepada pemadam kebakaran. Baik, cukup sekian pada bagian peta. Selanjutnya baik, di sini saya melanjutkan untuk penjelasan mengenai kodenya. Di bagian di bagian register activity dan juga login activity itu ketika pengguna memasukkan datanya disimpan di kelas ref manager, itu menggunakan set preference di bagian sini. Nah, di sini ada function seperti get instance, set login, save user, dan get user email. Jadi ketika pengguna itu memasukkan data ke bagian login dan juga register, itu langsung tersimpan di device aplikasinya. Terus untuk di bagian lapor activity tadi itu menggunakan database, yaitu room database, menggunakan laporan DAO dan juga repository. Di sini intinya menggunakan interface DAO, yaitu ada bagian query, insert, terus milih jumlah laporannya, terus menyesuaikan waktunya, terus di bagian profile fragment itu ketika nanti pengguna sudah memasukkan datanya di bagian register dan juga profile, di bagian register dan juga login, itu nanti secara otomatis akan tertampil di bagian profile fragment. Jadi di sini ada email, nomor HP, alamat domisili. Ini diambil dari ref manager tadi, terus ditampilin di bagian profile fragment. Terus di sini ada button isi alamat. Jadi pengguna bisa memasukkan alamatnya berdasarkan lokasi terkininya, terus disimpan. Misalnya ini di Yogyakarta. Nah, alamatnya akan tersimpan, ini tersimpannya di ref manager juga. Jadi dari ref manager itu bakal ditampilin di bagian profile fragment. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya di sini terdapat menu layanan yang terdapat di sini, di mana di dalam menu layanan ini terdapat 6 layanan tambahan yang
disajikan oleh aplikasi ini, di mana setiap layanan ini akan dihubungkan ke dalam website-website tertentu yang diatur di dalam script ini, di mana di sini terlihat bahwa setiap layanan ini akan terhubung dengan website yang telah ditambahkan di dalam script ini. Dan juga pada setiap layanan ini juga diberikan aksi dengan menggunakan set ordinary listener, di mana ketika layanan ini diklik maka akan menuju ke website itu. Untuk yang pertama, di sini terdapat layanan berupa panggilan darurat, di mana ketika diklik ini akan menuju ke dialer telepon dan langsung terisi nomor dari panggilan damkar. Dan kemudian selanjutnya di sini terdapat layanan berupa cek proteksi kebakaran yang akan maksud ke website FireCheck untuk mengecek APAR ataupun alat-alat kebakaran lainnya. Dan kemudian di sini terdapat juga peta bencana, di mana peta bencana ini diambil dari data BNPB. Dan selanjutnya di sini terdapat layanan lapor pengungsi, di mana lapor pengungsi ini hanya dapat dilakukan untuk wilayah Yogyakarta saja. Dan selanjutnya di sini terdapat juga penambahan peta Inaris yang menuju ke website Inaris ini. Dan selanjutnya di sini terdapat berita yang akan menampilkan berita-berita mengenai kebencanaan yang berasal dari website BNPB. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dasar dari penerapan aplikasi berbasis perangkat bergerak gitu ya, mobile, yang mungkin akan cukup membantu dari rekan-rekan ataupun masyarakat yang membutuhkan pemadam kebakaran, khususnya ketika kita menerapkan salah satu fungsi yang cukup krusial di sini. Tadi sempat dijelaskan oleh rekan saya di bagian peta, di mana bisa kita lihat ketika kita lihat secara teliti dan amati kembali, akan muncul sebuah toast yang menunjukkan bahwa kita itu ada di mana dan juga kita terdekatnya itu ke mana gitu, ke pos pemadam yang mana. Sehingga di sini bisa kita lihat di bagian fragmen. Di sini tuh yang pertama kali muncul adalah kita bisa lihat adanya pemberian tombol zoom in dan zoom out-nya. Terus juga kita bisa melihat bahwa kita tuh menggunakan MapLibre, karena MapLibre sendiri udah cukup baik dan cukup optimal untuk menampilkan fungsi yang diperlukan pada aplikasi, sehingga kami mengutamakan fungsi bukan gengsi. Kemudian kita juga menambahkan marker-marker damkar. Ini pada bagian dari petanya itu sendiri bisa di dalam sini ya, ataupun bisa kita deklarasikan di sini dalam bentuk titik-titik fire stations gitu kan, di list off. Jadi ada list di pairnya, pertama ada Yogyakarta Fire Station hingga pada akhirnya ada di kantor damkar Banguntapan, sehingga ini juga akan menyesuaikan dengan titik-titik yang diperlukan di wilayah Yogyakarta. Dan juga ini mengapa bisa langsung tembus ataupun langsung menemukan titik yang terdekat, karena kami juga menambahkan adanya fitur nearest gitu kan. Sebelum nearest kita bisa lihat ada check location permission dulu, bahwa aplikasi ini akan memberikan notifikasi ya, apakah kita diberikan akses atau enggak untuk mengakses akses lokasinya. Kemudian di sini bisa kita lihat ada function find nearest fire station, ataupun ya ini untuk kita mencari mana sih yang terdekat. Ketika kita posisinya ada di UGM sini ataupun di sekolah vokasi, maka yang terdekat adalah bagian pos pemadam UGM sendiri. Tapi jika kita gunakan di mana, misalkan di Bantul ataupun di Serandaan, maka yang terdekat adalah daerah-daerah yang dekat dengan Bantul. Salah satunya adalah Banguntapan ataupun Damkar Kabupaten Bantul. Dan ini menjadi salah satu bukti bahwa penerapan dari aplikasi ini juga bisa diintegrasikan dengan GIS ataupun Geographic Information System, sehingga fungsinya akan dapat lebih baik digunakan dan juga akan integrasi dengan akses lokasi, sehingga memudahkan pengguna untuk mendapatkan layanan yang lebih akurat dan juga memudahkan dari damkar sendiri untuk memberikan layanan yang maksimal. Itu yang dapat kami sampaikan, dan juga ini adalah salah satu bentuk pengembangan sederhana, dan kedepannya akan dikembangkan kembali menjadi suatu aplikasi yang lebih mumpuni lagi. Kami dari Sigap, Sistem Informasi Gerak Antisipasi Pemadam Kebakaran. Sigap. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.